Berikutnya 2.3 adalah medan pada muatan terdistribusi volume kontinu. Jadi sebelumnya kita sudah melihat muatan titik, kemudian lebih dari beberapa muatan titik kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa menentukan jika ada banyak muatan, maka kita bisa menentukan intensitas medan listrik di titik P dengan cara yaitu menjumlahkan ini muatan yang dihasilkan oleh semua muatan ini. Nah, sekarang asumsinya adalah bahwa jika muatan ini sangat rapat sehingga seolah membentuk suatu volume yang kontinu, maka kita juga bisa menentukan berikutnya adalah muatan terdistribusi volume kontinu. Jadi kemudian ya kita bisa berasumsi bahwa muatan tersebut terdistribusi kontinu dengan kerapatan muatan volume. Ya, misalkan pada sebuah kolam mempunyai kerapatan 1 gram per sentimeter kubik. Maka kita bisa menentukan volume total dari kolam tersebut. Nah, misalkan kalau kita mempunyai muatan yang kontinu, seperti dicontohkan di sini, di katoda ray tube misalkan, maka kita bisa juga mendefinisikan kerapatan muatannya, yaitu ρV dengan satuan coulomb per meter kubik. Nah, kemudian kalau kita ketahui muatannya, kerapatan muatannya, maka jumlah muatannya pada volume tersebut tinggal kita kalikan kerapatannya dikalikan volumenya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai muatan yang sangat rapat, ya saking rapatnya sehingga tidak bisa kita lihat seolah-olah dia hanya merupakan suatu volume tertentu dengan kerapatan ρV. Nah, sehingga kalau kita ambil suatu volume kecil di sini, ini volume besarnya ini adalah dV, maka muatan pada volume ini tinggal kita kalikan ρV dengan dV, kita dapatkan delta Q. Ini disimbolkan dengan tadi buku sebelumnya, ini adalah delta V, yaitu kerapatan dikalikan dV ini. Kemudian secara matematis, maka kerapatan muatannya adalah ρV itu adalah tentu delta Q per delta V. Karena ya nanti kalau ini 0, maka tentu kerapatannya 0 ya. Jadi yang kita ambil adalah limit delta V menuju 0, yaitu ya saat sebelum 0 maka dia akan kita dapatkan ρV. Nah, kalau kita ketahui delta Q adalah ρV, maka untuk mendapatkan muatan totalnya tinggal kita integralkan kedua ruas integral. Jadi integral d Q sama dengan integral ρV dV. Integral dq adalah Q, maka mengintegralkan terhadap volume dV, maka kita akan dapatkan muatan totalnya. Nah, sebagaimana dijelaskan di buku, hanya ada satu tanda integral. Karena dia adalah integral volume, maka nanti dia harusnya adalah integral lipat 3, seperti pada volume ini, pada sebuah tabung ya. Ingat, volume kecil dV dari sebuah tabung adalah ρ d rho dV dz. Masih ingat ya? Dari sebuah tabung, koordinat tabung, maka volume kecil di sini adalah rho d rho dV dz. Lihat lagi bab 1. Sehingga integralnya pun nanti adalah diketahui kerapatan
Oke, kita tuliskan dulu. Ketahui kerapatannya adalah huruf V min 5 kali 10 pangkat 6 E rho Z per centimeter Coulomb per meter. Coulomb per, maka muatan totalnya adalah I adalah integral rho V. Oke, muatan totalnya adalah rho V. Muatan total jika diketahui volume tertentu, yaitu integral rho V kali dV. Nah, pada volume yang dibatasi tabung seperti ini, rho-nya adalah dari 0 sampai 1 cm, Z-nya dari 2 cm sampai 4 cm, V-nya adalah 360 derajat, maka ini bisa kita tulis ulang. Ini 2 cm sampai 4 cm, untuk Z-nya, untuk V-nya 0 sampai 360 atau 0 sampai 2 V, dan rho-nya adalah dari 0 sampai 1 cm. Ini sampai ini. Kemudian volume kecilnya tadi adalah rho dV dz. Ini adalah untuk Z, maaf, ini untuk Z, ini untuk V, ini untuk rho. Masing-masing rho d rho dV dz. Oke, silakan ini diintegralkan sehingga didapatkan muatan totalnya adalah ini. Jadi ini kita menjelaskan bagaimana mendapatkan muatan total apabila diketahui kerapatan muatannya dan volumenya. Nah, kembali ke sebelumnya, bahwa untuk muatan titik tadi sudah kita tentukan bahwa intensitas medan listriknya adalah Q per 4 V epsilon 0 R kuadrat AR ya. Dan sudah kita tuliskan ini menjadi R kurang R aksen kuadrat kali R kurang R aksen per R kurang R aksen kuadrat untuk AR-nya. Nah, sekarang kita hanya mengetahui kerapatan muatannya, sehingga ini tinggal kita ganti dengan rho V dV. Ini adalah muatan totalnya adalah integral V dV, sehingga kita dapatkan I. Kali ini tidak kita integralkan, berarti yang kita dapatkan baru di I. Nah, untuk mendapatkan intensitas medan listrik totalnya, maka kedua suku kita integralkan, ini diintegralkan, ketemunya adalah I adalah integral rho V dV per 4 V epsilon 0. Ini kali ini kuadrat kali kuadrat ya. Ini kali ini berarti pangkat 3 kali R kurang R aksen. Jadi kita dapatkan intensitas medan listrik totalnya. Dan ingat, ini adalah integral volume, integral lipat 3. Untuk lebih jelasnya, silakan dikerjakan. Contoh, hitung muatan total untuk masing-masing volume yang ditentukan. A, saya perhatikan ini adalah koordinat tabung, koordinat kartesian, dibatasi oleh X, Y, Z-nya adalah berasal dari bisa sama dengan 0,1, bisa sama dengan 0,2. I-nya juga demikian, Z-nya juga sekian, jadi kelihatan seperti kubus nanti ya. Kecepatannya adalah ini. Tinggal ini Anda masukkan ke sini. dV-nya adalah dx, dy, dz untuk kartesian. Ini adalah koordinat tabung. Kerapatannya ini, ingat dV-nya adalah rho d rho dV dz. C Oke, ini universe, ini untuk semua ya.
rho V, berarti ini koordinat bola. Ingat, koordinat bola itu adalah ini adalah rho V dV per 4V epsilon R kurang L aksen kemudian dV-nya adalah rho R dr theta E dV. Kalau semesta berarti dari 0 sampai tak hingga ya. Kemudian V-nya 0 sampai 180. Ini adalah rho V-nya adalah E min R per R kuadrat. Kelapatannya dikali volumenya, tentu integralnya adalah dapat 3 dari 0 sampai T hingga, kemudian ini adalah 0 sampai Pi, ini 0 sampai 2V. Karena semesta berarti untuk seluruh permukaan bola. Batasnya adalah bola dengan jari-jari tak hingga. Silakan hitung ketiga ini.